I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Latifah NIM 56. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab ulangan tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk nomor 1, tujuan kita mempelajari sejarah peradaban Islam. Menurut saya, dengan kita mempelajari sejarah peradaban Islam itu tidak hanya membahas cerita masa lalu saja, tetapi memiliki makna yang lebih dalam dari itu. Salah satu konteksnya yakni pembentukan identitas keislaman. Sejarah ini menjadi dasar bagaimana kita tahu sebagai umat Islam, asal-usul peradaban Islam, perjuangan Rasulullah, maupun perkembangan Islam di berbagai bidang. Jadi kita memiliki identitas bahwasanya kita itu tidak gampang goyah. Yang kedua yakni konteks perkembangan wawasan sejarah. Dengan kita belajar sejarah ini, kita tahu bahwasanya Islam itu pernah maju di berbagai bidang. Contohnya, di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun budaya. Jadi, kita memiliki motivasi untuk mengembangkannya lebih maju lagi. Dan juga dari sejarah ini tadi, kita bisa belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya dan tidak mengulangi hal tersebut di masa sekarang. Untuk soal yang kedua yakni dakwah Rasulullah di Makkah. Kalau membahas proses dakwah Rasulullah di Makkah ini melalui dua fase. Fase yang pertama yakni secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan ke orang-orang terdekatnya Rasulullah melalui keluarga maupun sahabat beliau, dikarenakan memang kondisi saat itu belum sepenuhnya aman. Kalau dengan secara terang-terangan ini Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat luas termasuk kaum Quraisy, tetapi pastinya di sana terdapat penolakan maupun penindasan pada dakwah Rasulullah ini. Strategi beliau saat di periode Mekah ini dengan melalui pendekatan personal dan bertahap. Dikarenakan juga beliau nggak langsung menyampaikan ajaran keseluruhan umat Islam, tetapi fokus utama pada tauhid. Dan selain itu, Rasulullah juga mencontohkan akhlak mulia. Jadi orang-orang itu melihat langsung akhlak Rasulullah dengan contoh yang nyata. Kalau membahas tentang perubahan Rasulullah di periode Makkah ini, itu ada dua. Dari sisi pendekatannya, awalnya dari tertutup jadi terbuka. Dari sisi pesan dakwahnya, yang pertama fokus pada tauhid, beliau juga menyampaikan menyinggung tentang keadilan sosial maupun buruknya moral pada saat itu. Untuk soal yang ketiga yakni penyebab hijrah ke Madinah dan bagaimana langkah Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Untuk penyebab hijrah ke Madinah, yang pertama yakni dikarenakan tekanan di Makkah ini sudah sangat berat dan mulai dengan adanya hinaan maupun siksaan kepada kaum muslimin. Alasan yang kedua dikarenakan tidak ada pembelaan lagi dari Abu Thalib dikarenakan beliau sudah meninggal. Yang ketiga, adanya peluang ketika hijrah ke Madinah ini orang-orang di sana menerima Islam. Terus setelah sampai di sana, Rasulullah itu tidak hanya santai saja, tetapi mulai langkah awal. Yang pertama yakni membangun masjid. Dengan adanya masjid ini tidak hanya sebagai ibadah saja, tapi sebagai pusat kegiatan. Yang kedua, menyatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, hal ini sangat penting dikarenakan apa? Dengan menyatukan dua kelompok ini bisa menghilangkan perbedaan maupun membuat persatuan. Yang ketiga yakni membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini seperti aturan ataupun konstitusi yang mengatur kelompok yang ada di Madinah ini. Dengan adanya piagam Madinah ini, kelompok muslim maupun non-muslim bisa hidup damai dan tertib. Untuk soal nomor 4, kita membahas tentang model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kalau membahas tentang model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini memang memiliki gaya yang berbeda-beda. Kalau Khalifah Abu Bakar ini, beliau dipilih secara musyawarah dan beliau memimpin dengan cara yang tegas tapi prinsipnya tetap lemah lembut.
Pada masa beliau ini, beliau berhasil menumpas pemberontakan dan juga mempersatukan umat Islam. Kalau pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau dipilih secara penunjukan, tetapi tetap dalam kesepakatan umat Islam. Kepemimpinannya tegas dan adil. Beliau berhasil membuat administrasi negara secara rapi. Kalau Khalifah Utsman bin Affan ini dipilih melalui tim formatur. Kepemimpinannya cenderung lembut. Beliau berhasil membukukan Al-Quran menjadi mushaf yang standar. Kalau Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dipilih dalam keadaan yang kacau. Beliau dalam memimpin secara tegas, tapi penuh dengan tantangan, tegas dan bijaksana. Dikarenakan dalam sejarah tercatat bahwasanya dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini banyak konflik internal yang cukup erat. Soal yang kelima yakni tentang Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi dikarenakan konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Penyebab utamanya dikarenakan perbedaan pendapat tentang kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Jelas yang terlibat dalam konflik ini yakni dari pihak Ali maupun pihak Muawiyah. Dari peristiwa ini memang ada dampak positifnya, yakni munculnya upaya penyelesaian melalui tahkim ataupun arbitrase. Tetapi dampak negatifnya jauh lebih besar dikarenakan terjadi perpecahan umat Islam pada Perang Siffin ini. Salah satunya yakni muncul kelompok Khawarij yang menolak kedua belah pihak, dan peristiwa ini menjadi awal konflik politik yang panjang dalam sejarah. Untuk soal nomor 6 yakni berdirinya Bani Umayyah dan juga perbedaannya dengan Khulafaur Rasyidin. Berdirinya Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya masa Khalifah Ali. Untuk perbedaan dengan Khulafaur Rasyidin ini jelas berbeda dikarenakan pada Bani Umayyah pemerintahannya ini dilakukan secara turun-temurun atau menerapkan sistem monarki, sedangkan di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini dilakukan secara musyawarah. Selain itu, gaya kepemimpinannya juga lebih terpusat dan bersifat politik kekuasaan pada masa Bani Umayyah. Untuk nomor 7 yakni masa kejayaan Bani Umayyah. Pada masa kejayaan Bani Umayyah ini terletak pada masa kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik. Di bidang politik, wilayah kekuasaan Islam meluas sampai ke Spanyol di barat dan India di timur. Di wilayah administrasi, sistem pemerintahannya lebih tertata dan juga penggunaan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Di bidang ekspansi wilayah, ini menjadi pencapaian terbesar umat Islam dikarenakan wilayahnya menjadi sangat besar. Faktor kemunduran Bani Umayyah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama dikarenakan faktor internal dari keluarga penguasa. Terus yang kedua dikarenakan ketidakpuasan kelompok. Dikarenakan pada masa itu kelompok non-Arab ataupun kelompok Mawali mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil. Yang ketiga yakni gaya hidup mewah para penguasa menjauh dari nilai Islam. Dan yang terpenting adanya gerakan oposisi terutama dari Bani Abbasiyah yang melakukan gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Untuk nomor 9 yakni lahirnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini lahir dikarenakan ketidakpuasan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Pemimpin pertamanya yakni Abu Abbas As-Saffah. Dalam ilmu pengetahuan, pada masa Bani Abbasiyah ini sangat pesat. Munculnya ilmuwan dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat dengan adanya Baitul Hikmah. Di bidang ekonomi, perdagangannya juga sangat berkembang dikarenakan wilayah Islam lebih luas lagi. Di bidang kebudayaan, adanya akulturasi budaya, jadi peradaban Islam semakin berkembang. Terus, namun
Keruntuhannya disebabkan oleh konflik internal, lemahnya kepemimpinan, dan juga adanya serangan dari Mongol. Yang terakhir yakni nomor 10, perbandingan kekuasaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kalau dibandingkan, memang dinasti Umayyah ini lebih fokus pada ekspansi wilayah dan juga kekuatan politik. Sedangkan dinasti Abbasiyah ini lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Untuk kelebihan dinasti Umayyah ini dikarenakan pada dinasti itu lebih fokus ke memperluas wilayah ataupun kekuasaannya yang lebih diperparah lagi, tapi kelemahannya kurang merangkul semua golongan. Kalau kelebihan dinasti Abbasiyah ini, memang pada saat dinasti Abbasiyah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga budaya ini sangat-sangat pesat. Kelebihan dinasti Abbasiyah yakni dengan adanya ilmu pengetahuan dan juga budaya yang sangat pesat. Untuk kelemahannya, pada dinasti Abbasiyah ini kekuasaan yang semakin lama-lama melemah dikarenakan konflik internal dan juga perpecahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.